Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Di sini ada dua buah soal yang akan kita bahas. Kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O dan titik-titik yang berada di lingkaran, yaitu titik P, Q, R, dan S. Kita disuruh menentukan besar sudut yang pertama atau yang A adalah besar sudut POQ. POQ berarti di sini ya, POQ. Sebelum kita menentukan besar sudut POQ, kita amati dulu bahwa di dalam soal diketahui besar sudut OPQ di sini adalah 47 derajat. Nah, kita perhatikan gambar segitiga ini kan membentuk sebuah segitiga POQ. Ini segitiga POQ. Segitiga POQ di sini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena besar atau panjang PO itu kan jari-jari lingkaran dan QO itu kan juga jari-jari lingkaran. Maka panjang sisinya otomatis sama, sehingga segitiga POQ tersebut merupakan segitiga sama kaki. Nah, besarnya sudut segitiga sama kaki pada kaki-kaki sudutnya itu besarnya otomatis sama. Maka sudut PQO atau di sini itu kan besar sudutnya adalah 47 derajat. Nah, dari sini ini kan kita bisa menentukan besar sudut POQ, besar sudut yang ini. Karena total di dalam sebuah segitiga, sudut P, sudut Q, dan sudut O di sini, itu kalau dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Sehingga untuk menentukan besar sudut O di sini atau POQ di sini, itu tinggal 180 derajat dikurangi sudut P dan dikurangi sudut Q. Yaitu 180 dikurangi dengan 47 derajat dikurangi 47 derajat, sehingga besar sudut POQ di sini adalah 86 derajat. Mudah sekali ya. Ini 86 derajat. Sudut POQ juga merupakan sudut pusat. Kenapa sudut pusat? Sudut pusat kan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari PO dan jari-jari QO. Oke, kita lanjut untuk yang B. Di sini yang B adalah disuruh menentukan besar sudut PRQ. PRQ. Berarti di sini ya. Setelah kita lihat bahwa sudut PRQ yang di sini merupakan sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur, yaitu tali busur PR dan tali busur QR. Nah, ini merupakan sudut keliling, berbeda dengan POQ. POQ di sini merupakan sudut pusat karena dibentuk oleh dua jari-jari, yaitu PO dan QO. Apa hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling? Ingat bahwa sudut pusat itu nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Begitu juga sebaliknya, bahwa sudut keliling itu sama dengan setengahnya dari sudut pusat, dengan syarat harus menghadap busur yang sama. Antara sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama. Contohnya di sini PRQ itu kan menghadap busur PQ, ya, menghadap busur PQ. POQ juga menghadap busur PQ, maka berlaku rumus ini, sehingga besar sudut PRQ, yaitu sudut keliling, itu nilainya sama dengan setengahnya dari sudut pusat, yaitu setengahnya dari sudut POQ. Karena POQ merupakan sudut pusat. Nah, besarnya sudut POQ sudah kita cari, yaitu 86 derajat. Sehingga sama dengan setengah dikali 86 derajat. Berapa nilainya? Yaitu 43 derajat. Jadi besar sudut PRQ sama dengan 43 derajat. Seperti itu ya. Lanjut untuk yang C. Yang C di sini disuruh menentukan besar sudut PSQ.
PSG. Nah, PSG juga sudut keliling ini karena dibentuk oleh dua tali busur yaitu PS dan QS. Nah, besarnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama walaupun posisinya berbeda tapi menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Sehingga besar sudut PSG itu kan menghadap busur PQ sama dengan besar sudut PRQ menghadap busur PQ sama. Menghadap busur yang sama, maka besarnya sudut keliling nilainya sama. Sehingga besar sudut PSG sama dengan besar sudut PRQ, yaitu berapa? 43 derajat. Seperti itu ya. Intinya syaratnya harus menghadap busur yang sama. Maka berlaku rumus ini. Lanjut. Untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui sebuah lingkaran titik O adalah sebagai pusat lingkarannya dengan besar sudut TSU di sini ini ya, itu 3x kurangi 2 derajat dan besar sudut TOU di sini itu adalah 4x tambah 28. Hitunglah nilai x-nya. Kita amati sudut TSU itu kan merupakan sudut keliling. Ya, sudut keliling karena dibentuk oleh dua tali busur TS dan US dengan menghadap busur TU ya, menghadapnya busur TU nih sudutnya. Dan TOU ini itu kan di sini itu merupakan sudut pusat karena dibentuk oleh dua jari-jari yaitu TO dan UO. Ini kan sudut pusat. Menghadap busurnya adalah busur TU. Ini sama-sama menghadap busur TU. Maka berlaku rumus tadi bahwa sudut keliling yaitu sudut TSU itu besarnya setengahnya dari sudut pusat yaitu sudut TOU itu tadi. Saya tuliskan di sini. Nah, TSU-nya berapa? 3x kurangi 2 sama dengan setengah kali TO-nya adalah 4x tambah 28. Setelah itu baru saya tuliskan yang di sebelah kiri, ruas kiri masih tetap sama dengan, nah yang ruas kanan semuanya yang ada dalam kurung dikalikan dengan setengah. Setengah kali 4x hasilnya adalah 2x, kemudian setengah kali 28 hasilnya adalah 14. Yang ada variabel x kita kelompokkan, taruh ruas kiri. Sehingga ingat kalau pindah ruas yang tadinya tambah atau positif jadi kurang, yang tadinya negatif atau tanda kurang menjadi positif atau tambah. Sehingga 3x dikurangi 2x karena di sini 2x-nya adalah positif, pindah ruas jadi negatif atau kurangi 2x sama dengan 14 ditambah dengan 2. Dari ini ya, tadinya negatif atau kurang pindah ke ruas kanan jadi tambah. 3x kurangi 2x hasilnya adalah X sama dengan 14 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 16. Jadi nilai X-nya sama dengan 16 gitu ya. Lanjut untuk yang B. Yang B kita disuruh menentukan besar sudut TOU. Padahal di soal diketahui bahwa besar sudut TOU itu sama dengan 4x ditambah dengan 28. X-nya berapa? X-nya sudah kita cari yaitu 16. Tinggal kita masukkan 4x berarti 4 kali 16 ditambah dengan 28. 4 kali 16 hasilnya adalah 64 ditambah dengan 28. 64 ditambah dengan 28 maka hasilnya adalah 92 derajat. Jadi besar sudut TOU adalah 92 derajat. Intinya seperti itu ya. Intinya bahwa yang perlu kita ingat di dalam sudut keliling dan sudut pusat bahwa besarnya sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling dengan syarat harus menghadap busur yang sama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.